Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini di tanggal di awal bulan Zulhijjah yang kita sama-sama ketahui bahwasanya tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, awal-awal bulan Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Ya. Dan oleh karena itu, kegiatan yang kita lakukan di sini adalah di antara afdalul a'mal, amalan yang paling utama yang kita kerjakan. Dan Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Tidaklah amal-amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan oleh seorang hamba melebihi Allah Subhanahu wa taala menyukai untuk dikerjakan di hari-hari ini. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Apakah juga bisa mengalahkan keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Jihad juga tidak mampu mengungguli keutamaan seseorang mengerjakan amal soleh di hari-hari ini. Ya, oleh karena itu, kalau antum, kendaraan antum nanti habis sisa tertutup nah balik, ya, itu diniatkan tidak bisa balik karena ikut kajian. Aduh, ini tidak bisa balik ini. Ya. Jangan antum niatkan karena tidak bisa keluar, tidak dapat pahala. Sudah bisa keluar, sudah nunggu belah. Niatnya tidak bisa keluar. Ya. Tapi niatkan juga sekalian belajar. Karena Senin depan, tanggal 10 sudah. Libur kita insya Allah. Lebaran. Tidak ngaji gitu. Dan Nabi SAW mengatakan walal jihad. Termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mengungguli keutamaan seseorang mengerjakan amal soleh di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Perumpamaan seperti ini. Kalau antum hari ini pergi ke Palestina, ya, antum ikut perang di sana. Kemudian antum kembali ke sini, antum punya pengalaman jihad. Di antara amal soleh yang jarang dikerjakan orang pada hari ini, jihad. Ya. Satu kampung, satu negeri itu bisa dihitung uang yang pernah ngerjakan amal soleh jihad. Nah, kembalinya antum dari Palestina ke sini dengan mengerjakan amalan jihad itu masih kalah. Dibanding Allah Subhanahu wa taala memberikan antum kesehatan, kesempatan, usia, sehingga antum bertemu di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Kemudian antum diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisinya dengan amal soleh. Bayangkan itu. Kalah itu masih. Illa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali seseorang yang dia keluar dengan jiwa raganya serta hartanya. Kan jihad itu butuh bekal. Ya. Kalau para sahabat dulu kendaraan, kemudian senjata bekalnya. Demikian juga dengan kita butuh bekal jihad. Wala yarji min dzalika bi syai'in. Dan tidak ada yang kembali dari jiwa dan harta yang dia bawa itu sesuatu apapun. Baru itu bisa mengungguli ngaji kita pada malam ini. Bisa bayangkan. Oleh karena itu semua amal soleh
yang antum lakukan di tanggal 1 sampai 10 ini diresepi. Bahwa ini punya keutamaan. Zikir antum subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 direnungi. Ya. Apa direnunginya? Hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, para sahabat mengadu. Zahab ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya itu membawa pahala yang banyak. Kenapa bisa seperti itu? Kata para sahabat, ya, kami sholat, mereka juga sholat. Kami puasa, mereka juga puasa. Ya. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu. Mereka mampu bersedekah dengan harta mereka, sementara kami tidak mampu. Sedekahnya para sahabat. Ya, sedekah para sahabat. Amal soleh sosialnya para sahabat. Besar. Apa diajari Nabi SAW untuk mengungguli amal sosial tersebut? Zikir. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, habis sholat. Diajari Nabi SAW itu. Kata Nabi, ini ngungguli orang-orang sebelum kalian. Ya. Orang-orang sebelum kalian yang melakukan amal soleh sosial hebat apapun disusul oleh amal soleh zikir tadi. Kecuali mereka melakukan seperti yang kalian lakukan. Jadi antum subhanallah, 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 jangan cuma nyukup ke bilangan. 33 sudah, gantian alhamdulillah sekarang. 30 gantian Allahu akbar sekarang. Nah, tutup. La ilaha illallah. Tidak ada pengagungan. Tidak ada kesadaran berangkat bahwa amalan ringan ini adalah amalan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu zikir kita, ibadah kita itu kadang-kadang memberikan efek penyucian jiwa yang kecil. Karena apa? Kita tidak mengagungkan ibadah tersebut dengan pengagungan yang selayaknya. Ya. Demikian juga ibadah-ibadah yang kita lakukan di 10 awal bulan Zulhijjah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kita masuki pembahasan tentang penyakit yang pertama, yaitu asyirku. Yaitu penyakit hati yang sangat mengotori hati seseorang hamba sehingga dia terhalang dari merasakan nyaman, merasakan betah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena hatinya keruh, karena hatinya gelap, karena hatinya kosong. Dan itu sebab terbesarnya adalah karena kesyirikan yang dia lakukan, yaitu kesyirikan di sisi amalan hati yang kita bahas kemarin. Karena kesyirikan dari sisi amalan hati ini adalah perbuatan syirik yang kadang-kadang tidak kita sadari. Kalau perbuatan syirik secara amal anggota badan, insya Allah antum sadar. Insya Allah di tengah-tengah kita ini tidak ada orang yang buang sesajen. Tidak ada di antara kita ini insya Allah yang pasang kelapo kalau bangun rumah, pisang, apa masih ada? Nanti lagi ya neraso. Amal ngaji di sini, insya Allah tidak ada lagi yang gantung-gantung cek itu. Tidak ada lagi yang anggap angka 13 itu sial, tidak ada lagi. Tapi amalan-amalan hati seperti itu, tawakal kepada selain Allah, di antaranya adalah takut kepada selain Allah, cinta kepada selain Allah, menyamai dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kadang-kadang mengotori hati kita. Penyakit yang kedua yang mengotori hati kita adalah al-hiqdu, yaitu dendam. Wa huwa bughdul muslimi bisababi syahna'i wa adawati dunyawiyati bainahuma. Yaitu bencinya seseorang kepada muslim yang lain disebabkan karena sengketa dan permusuhan duniawi yang terjadi di antara keduanya. Ya. Artinya permusuhan disebabkan masalah din itu bukan disebut dendam. Cuman kadang-kadang yang jadi masalah permasalahan permusuhan duniawi itu dibungkus din. Bahasa-bahasanya dia zolim. Bahasanya mah itu. Tidak ada dikatakan dia itu jahat. Tapi apa? Zolim.
Dia itu orang yang tidak amanah, bahasa-bahasanya tuh. Ya. Sehingga kita tetap harus clear melihat permasalahan tersebut. Ini walaupun casingnya dilihat seolah-olah masalah ukhrawi, masalah agama, tapi kita tetap lihat ini. Kita mampu membedakan, kita mampu jeli melihatnya ini, ini duniawi. Ini sengketa masalah hati di antara dua orang. Bukan masalah agama. Sehingga kita ikut-ikutan. Ya. Wa qad ja'alallahu ta'ala min na'imil jannah zawalu ma fi sudurihi min ghillin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di antara kenikmatan surga itu hilangnya ghil, perasaan ganjalan di hati seseorang, di dada seseorang di antara penduduk surga. Lima yusabbibuhu minan nakdi wal ghammi wal qalaqi alladhi huwa min a'zamil azab. Kenapa al-ghillun, ganjalan di hati seseorang ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat seseorang masuk ke dalam surga? Sama sekali tidak ada seseorang itu pandangan terhadap orang lain perasaan apapun. Ya, tidak ada pandangan. Karena apa? Karena itulah yang menyebabkan lima yusabbibuhu minan nakdi. Karena ganjalan-ganjalan inilah yang menyebabkan seseorang merasakan marah. Al-gham. Gham itu gelisah. Qalaq pun gelisah juga. Stres. Banyak pikiran. Dan penyakit-penyakit seperti ini a'zamul azab. Itu derita yang besar. Sehingga tidak layak penduduk surga itu punya hal seperti ini. Oleh karena itu tatkala di dunia, kalau kita tidak punya kebutuhan untuk menilai seseorang, ya, dosa dapat cerita jelek tentang wong. Ya. Seperti saya pernah baca Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, itu ada orang mau cerita tentang orang lain. Bahwa orang itu pernah ngomongi Syekh Abdul Razak. Orang tersebut itu pernah menilai Syekh Abdul Razak dengan penilaian negatif. Kata Syekh Abdul Razak, tidak usah cerita. Tidak perlu ceritakan pandangan negatif orang tersebut terhadap saya, karena saya pengen ketemu dia dalam kondisi salamatu sodr. Aku tidak punya ganjalan sama dia. Ya. Padahal bisa jadi itu penting. Nah, kita jangan cari gara-gara. Nah, kita udah ganti urusan, banyak tanya, apa sih bulan apa? Dosa banyak tanya. Ya. Dosa kita banyak urusan. Kalau antum tidak terlibat dalam permasalahan, dosa. Ya. Karena orang yang sebenarnya terlibat dalam satu organisasi permasalahan, itu kadang-kadang tidak pengen nerima seperti itu. Tapi dia pengen juga untuk beramal soleh. Ya, punya kebaikan yang lain, sehingga mau tidak mau udah dengar. Nah, ini jadi ganjalan di hati. Kalau ketemu orang itu kita lah tahu, oh, dia ini tahu aku kartunya. Siapa dia nih? Nak ngomong cak kesolenian, masya Allah, astagfirullah, sudahlah, lah tahu aku siapa kamu. Nah, itu tidak salamatu sodr. Ya. Kau nak ngomong baik-baik depan aku cak ini, sudahlah, aku lah tahu. Ya, di belakang aku kau cak ini. Tidak salamatus sodr. Fasahibul hikdi wal ghilli fi adzabin daim. Ya, seseorang yang memiliki dendam, seseorang yang memiliki ganjalan, dia berada dalam kondisi derita yang berkepanjangan. La yadzuqu ma'ahu ta'ma sa'adati wal iman. Dia tidak merasakan nikmatnya kebahagiaan dan keimanan. Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan, fa idza kana hadza khairal khalqillah wa akramahum 'ala Allah lam yantaqim li nafsihi. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas dendam, membalas seseorang gara-gara perselisihan yang terdapat karena sebab dirinya itu direndahkan. Ma'anna adzahu adzallah.
Padahal menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ia menyakiti Allah. Wa yata'allaqu bihi huququddin, dan mengganggu, menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkaitan dengan hak-hak agama. Wa nafsuhu asyraful anfusi wa azkaha wa abarruha. Dan jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah profil orang yang paling mulia, jiwa yang paling bersih, hati yang paling baik. Kok masih ada celah orang untuk menyakiti beliau, mengganggu beliau, melaknat beliau, menuduh beliau? Kok masih ada celah? Wa ab'aduha min kulli khuluqin madhmumin, dan beliau itu adalah orang yang paling jauh dari akhlak-akhlak yang tercela. Wa ahaqquha bi kulli khuluqin jamilin, dan beliau adalah orang yang memiliki semua akhlak yang indah. Wa ma'a hadza falam yakum yantaqim laha. Bersamaan dengan itu, kalau pribadi beliau dicela, pribadi beliau disakiti, beliau tidak membalas. Fa kaifa yantaqimu ahaduna li nafsihi allati huwa a'lamu biha wa bima fiha min syururin wal uyub. Lalu bagaimana bisa ada seseorang yang dia benar-benar sadar bahwa dirinya itu adalah orang yang layak sebenarnya, orang yang memiliki keburukan yang banyak dan aib yang banyak. Balir rajulu al-arifu la tusawi nafsuhu inda ayyantaqima laha. Bahkan seseorang yang mengetahui bahwa celaan yang dia terima atau dirinya itu tidak layak memberikan pembalasan. Wala qadra laha indahu yujibu alaihi intisarahu laha. Dan sebenarnya dia adalah seseorang yang tidak memiliki nilai yang layak untuk membela dirinya. Ya. Nah, ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang pertama, beliau membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, bahwa Nabi SAW disebutkan oleh beliau punya 5 keutamaan di sini yang menyebabkan Nabi SAW itu sebenarnya memiliki kelayakan dan kepantasan untuk memberikan balasan. Yang pertama, karena nyakiti beliau sama dengan nyakiti Allah. Nyakiti beliau itu berkaitan dengan hak-hak agama. Kemudian yang ketiga, beliau adalah orang yang paling mulia. Kemudian yang keempat, beliau orang yang paling jauh dengan akhlak tercela dan orang yang paling bagus akhlaknya dan berhak menerima interaksi yang baik. Ya. Nah, bersamaan dengan itu Nabi tidak balas. Ya, seperti Nabi SAW tatkala beliau disakiti atau penaklukan kota Mekah. Ya, tatkala penaklukan kota Mekah, Nabi SAW memaafkan semua Quraisy. Ini masyhur dan ana yakin antum sering dengar cerita ini, walaupun kisahnya dhaif, tapi kisah ini masyhur. Ya, disebutkan dalam banyak kitab-kitab sirah. Yaitu tatkala orang-orang Nabi SAW naik di atas Ka'bah, Nabi mengatakan, ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Ya. Dengan setelah kalian 10 tahun melakukan penindasan, pemboikotan, membunuh sahabat-sahabat, membunuh kerabat. Ya, kerabat Nabi kan dibunuh. Hamzah, paman beliau diantaranya. Ya. Itu disakiti. Paman yang paling beliau cintai Abu Thalib gara-gara Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ini tidak jadi masuk Islam. Ternyata Abdullah bin Abi Umayyah yang jadi masuk Islam malah. Abu Jahal udah mati. Ya. Nah, yang ngajai Abu Thalib untuk tetap murtad, untuk tetap tidak ikut ajaran Nabi Muhammad tatkala Abu Thalib meninggal, itu kan 2 orang. Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah. Nah, Abdullah bin Abi Umayyah masuk Islam. Gimana sakitnya Nabi? Wah, dia dulu. Gara-gara kau tahu enggak? Paman aku udah jadi masuk Islam. Ya, sampai Nabi sedih, disebut tahun kesedihan. Ya, kemudian Nabi lagi sujud. Ya, sampai Fatimah itu khawatir. Kalau bapaknya keluar,
pasti terjadi sesuatu. Ya, di awal-awal dakwah Sirriyah itu khawatir Fatimah kalau bapaknya keluar. Sampai Nabi sujud ditumpai si perut unta. Ya, sampai Nabi tidak bangun, sampai Fatimah yang ambil, bersih oleh Fatimah punggung bapak. Dihinakan, dipermalukan. Ya. Mengalami intimidasi secara fisik dan secara psikis Nabi. Bisa stres itu Bang kalau ya. Selama 2 tahun Nabi SAW itu setiap buka pintu rumah nemu kotoran, tai, duri. Setiap 2 tahun buka pintu rumah, pagi-pagi nak keluar, nemu ini tiap hari. Ada kan yang kisah kasus yang orang lempari kotoran itu kan. Itu berapa tahun itu? Nah, Nabi 2 tahun seperti itu. Kerjaan orang-orang Quraisy. Kemudian di boikot 2 tahun juga kurang lebih. Sampai tidak makan. Sehingga Nabi nanya ke mereka, "Madza af'alu bikum?" Kira-kira apa yang aku perbuat dengan kalian ini? Setelah sekian banyak penindasan kalian terhadap diri saya, keluarga saya, para sahabat. Apa kata mereka? Engkau adalah akhun karimun ibnu akhin karimin. Ya. Kata mereka, khairon, engkau akan berbuat baik kepada kami. Engkau adalah saudara yang mulia. Anak turunan dari orang yang mulia. Oh, dipuji itu. Langsung kita apa? Sudah-sudahlah anak muji-muji. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idhabu fa antum tulaqo. Ya, sudah, pergilah kalian semua, kalian bebas. Itu tidak diungkit-ungkit oleh Nabi. Nabi tidak mengatakan, ngomong cek ini kalian, setelah 10 tahun, penindasan yang kalian lakukan, seperti ini. Perjalanan yang panjang, derita yang banyak, berat sebenarnya untuk memaafkan kalian. Tapi ku maafkan. Nabi tidak ngomong cek itu. Langsung Nabi. Fa'antum tulaqo. Ya. Nah, kemudian di bagian yang kedua, Syekhul Islam mengatakan, sehingga kita di posisi yang sebenarnya tidak layak untuk memberikan balasan. Ini adalah kalimat motivasi. Ya, kalimat motivasi. Karena kadang-kadang balasan itu perlu. Kadang-kadang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan dari keburukan adalah keburukan yang serupa. Artinya tidak wajib. Cuman itu akhlak yang mulia, memaafkan, menghilangkan perasaan dendam, itu akhlak yang mulia. Tidak membalas itu tidak wajib. Cuman itu akhlak yang mulia. Memaafkan itu akhlaknya para nabi. Ya. Karena ini akhlaknya para nabi, akhlaknya orang-orang soleh, dan Allah Subhanahu wa taala tahu karakter manusia. Sehingga tatkala seseorang itu disakiti oleh orang lain, Allah Subhanahu wa taala berikan waktu tenggat 3 hari boleh tak negor. Saking dimakluminya, berat, maaf gitu. Ya. Dimaklumi, 3 hari dapat teguran. Lebih dari itu baru tak dimaklumi. Ya. Sehingga ucapan beliau wala qadralaha indahu. Sebenarnya kita tidak punya nilai. Ya. Untuk wajib menolong diri kita sendiri. Ini kalau salah dipahami bisa kita merendahkan diri kita sendiri. Ya, tidak sampai seperti itu juga. Ya, tapi ini adalah motivasi. Kalimat motivasi untuk memaafkan dan lapang dada. Dan ini diamalkan oleh Syekhul Islam. Syekhul Islam itu diantara orang yang paling banyak dijahati oleh orang lain sampai sekarang. Ya. Kalau salah Bakri namanya, Raddu ala Bakri. Beliau nulis buku bantahan terhadap Bakri. Kalau salah Bakri ini. Tatkala keras sekali memusuhi beliau, ya, memfitnah beliau, sampai beliau banyak orang menyebabkan beliau masuk penjara. Ya. Tatkala musuh-musuh beliau ini meninggal, Syekhul Islam merawat anggota keluarga mereka. Bukan maafkan lagi ini.
Masya Allah, luar biasa. Ya. Kemudian contoh yang lain adalah wa huwa Yusuf alaihi salam alqahu ikhwatuhu fil jubbi ba'da an ta'ammaru ala qatlihi. Yaitu saudara-saudara Nabi Yusuf yang melemparkan beliau ke dalam sumur setelah mereka ta'ammaru, konspirasi. Mereka melakukan konspirasi untuk membunuh Nabi Yusuf. Apa kata beliau? Kata mereka, uqtulu Yusufa awit rohuhu ardoi yahlu lakum wajhu abikum. Bunuh Yusuf. Atau buang dia di satu tempat yang jauh. Tempat yang sepi. Sehingga kita bisa mengalihkan perhatian ayah kita kepada kita. Kalau Yusuf sudah tidak kati. Setelah itu apa kata mereka? Fatakunu mim ba'dihi qauman solihin. Setelah itu kita jadi wong baik. Ini pemikiran saudara Nabi Yusuf. Dan gaya pemikiran seperti ini masih sampai sekarang. Ya. Tidak apa-apa kita korupsi, tidak apa-apa kita jahat, kaget kita naik haji. Tidak apa-apa kita ngatoi wong, tidak apa-apa kita ini. Kaget bentar lagi puasa, Arafah. Hapus dosa kita. Tidak apa-apa kita seperti ini, tidak apa kita seperti ini. Ya, nanti kita sedekah. Tidak apa kita seperti ini, nanti kita umroh. Dan seterusnya. Dan justru model pemikiran seperti ini semakin membuat orang berani maksiat. Karena dia tahu nanti ada pengampunan. Ya. Kalau dia tidak punya cita-cita angan-angan seperti itu justru malah takut. Di antara yang membuat orang berani maksiat itu pemikiran seperti saudara-saudara Nabi Yusuf. Kita bunuh Yusuf, fatakunu mim ba'dihi qauman sholihin. Kaki kita jadi orang baik setelah itu. Ya, kita bareng-bareng, kompak, kita sama-sama tobat. Setelah kita berhasil nyingkir ke Yusuf. Ya, jadi pertama mereka lemparkan Yusuf masih kecil. Itu di tempat sendirian di sumur. Wa farraqu bainahu wa baina abihi wa ahlihi arba'ina sana. Dan terpisahlah Nabi Yusuf dengan ayahnya, dengan ibu dan saudaranya yang lain yaitu Bunyamin selama arba'ina sana, 40 tahun. Ada yang mengatakan riwayat lain 30 tahun. Dzaqa khilaluha muraratan al-ubudiyah wasijni wadzulmi. Nabi Yusuf merasakan pahitnya jadi seorang budak. Ya sudah dibuang ke sumur, dipisahkan dari ayahnya, ibunya, saudaranya 30 tahun. Kemudian ngalami pahitnya jadi seorang budak. Tidak enaknya masuk penjara tanpa diadili. Nah, tidak diadili lagi Nabi Yusuf. Ya, masuk penjara, tahu-tahu. Dizolimi. Falamma rafa'a Allah Ta'ala min sya'nihi wa asbaha azizu Misra waltaqa bi ikhwatihi. Kemudian tatkala beliau Allah Subhanahu wa taala angkat kedudukannya dan posisi beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pejabat di Mesir. Setelah itu dalam posisi mulia ini Nabi Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya. Wa qalu lahu. Baru saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan, "Tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in." Demi Allah, ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan engkau dibanding kami semua. Wa in kunna la khati'in. Dan kami benar-benar ngaku kami ini salah. Ya. Tulus ini permintaan maaf saudara-saudara Nabi Yusuf. Ya. Tidak ada kalimat-kalimat mengatakan
Ya sudah, kalau menurut kau salah, aku minta maaf. Nah ini kan namanya tidak ngaku salah ini. Kalau menurut kau salah. Ya, tapi tulus mereka minta maaf. Wa in kunna la khati. Kami benar-benar ngaku salah. Fabimadza radda alaihim, lalu apa yang dibalas oleh Nabi Yusuf kepada mereka? Kata Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yauma. Aku tidak akan, sejak hari ini, kata Nabi Yusuf, aku sama sekali tidak akan ngungkit-ngungkit masalah yang lalu. Kalau terjemah letterlocknya, sejak hari ini aku tidak bakal nyela kalian. Tidak bakal kuungkit lagi. Tidak bakal aku ceritakan lagi keluh kesahku, panjangnya permasalahanku, deritaku selama 30 atau 40 tahun ini. Tidak aku cerita. Asal aku simpen. Dan kalian, ku maafkan. Kemudian apa plus? Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah ampuni kalian. Oh ini hebat ini, maafkan model C ini. Ya. Masya Allah, ini luar biasa. Ya. Ya, kalau gitu pastilah kita cerita. Oh ya Allah, gawe kamu dulu. Terbuang aku jadi budak. Terbuang jadi budak, ceritanya tuh ya. Kemudian masuk penjara tanpa diadili, dijual uang. Kemudian apa lagi tadi? Dizolimi, jadi budak. Ya, lain-lain, cerita dulu. Sudahlah, boleh buat. Alhamdulillah sekarang kita sudah sama-sama baik. Nah maaf, ini tidak ada cerita. Tidak cerita-cerita dulu. Maaf ke tanpa embel-embel. Tidak, dan beliau mengatakan tidak akan aku ungkit-ungkit lagi. Tidak. Ya. Ini akhlaknya para nabi, memaafkan. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian karena Dia adalah Maha Penyayang. Falam yudzakkirhum bil madi wala hatta atabahum. Nabi Yusuf sama sekali tidak menyebutkan kejadian-kejadian di masa lampau, bahkan beliau sama sekali tidak mencela mereka. Bal samahahum wa da'alahum. Bahkan beliau memaklumi saudara-saudaranya dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Luar biasa. Ya. Oleh karena itu ini benar-benar inspirasi. Ya, inspirasi di Al-Qur'an itu luar biasa. Kisah-kisah yang memberikan kita inspirasi tentang kejadian-kejadian kehidupan yang kita hadapi. Ya, tentu kita di dunia ini banyak. Kita bertemu orang itu tidak semua orang nyeneng ke kita. Ya, kalau nak kita hati, kalau stres deh gitu. Kapan ketemu itu? Nah, ketemu itu, no. Mah itu terus sudah. Nah, kati kawan gitu. Ya. Kita dah ngaji gara-gara dak tegur wong. Kita dah ini gara-gara ini, dah ini gara-gara ini. Sudah. Kita terhalangi dengan banyak kebaikan. Ada saya tetangga, ya. Ini masjid ya. Kemudian rumah dia itu depan masjid. Rumahnya depan masjid. Persis. Hampir lah ya, dekat masjid. Dan tidak pernah ke masjid situ. Kenapa? Karena punya masalah dengan orang yang ngurus masjid. Ya Allah. Ya. Udah tidak pernah ke masjid yang jauh terus itu. Kan derita itu. Ya. Sudah kepalang tanggung, tidak dijingok orang masjid sini, sudah muncul sana terus. Ya. Derita seperti itu. Tidak tegur dengan tetangga. Derita. Punya tetangga tapi tidak berteguran. Ya, oleh karena itu kita hilangkan sifat baper gitu. Kita perlu jaga perasaan orang, jangan sampai kita nyinggung orang. Dan tidak semua orang itu mampu menerima gaya bercanda gitu. Ya. Kadang-kadang orang bercanda dengan cara ngejek orang lain. Kalau diklarifikasi kan aku cuma bercanda. Dan semua orang itu bisa menerima gaya bercanda gitu. Ya. Sehingga kalau mau bercanda dengan cara tidak perlu nyelek-nyelek wong, tidak perlu ngatai wong. Nah, di sisi lain orang yang jadi objek itu juga harus lapang dada. Nah, sudahlah, dia selama ini baik, banyak ramah selama ini. Sesekali pedes omongan dia. Cuma kita ingat misalnya kita tahu seperti itu, orang seperti ini kalau ketemu setengah jam dengan dia, nah setengah jam selanjutnya itu bakal potensi tidak enak. Nah, berarti setengah jam dah ketemu dia.
atau saling tegur seperti itu saja ya, dan lain-lain. Kemudian waqadim tuhina al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu fi ayyamil ma'mun thummal mu'tasim thummal wathiq bisababil Qur'anil azim. Al-Imam Ahmad pernah mendapat fitnah, ya, di penjara, disiksa di masa pemerintahan Ma'mun, masa pemerintahan Mu'tasim, kemudian masa pemerintahan Al-Wathiq. 3 periode pemerintahan. Wa nalahu al-katsiru minal adza, dan beliau menerima gangguan yang sangat banyak, menerima kemudaratan yang sangat banyak. Wa udi'a asijna nahwan min thamaniyatin wa ishrina syahran. Beliau dipenjara kurang lebih selama 28 bulan. Wa duriba aktsara min salasina sauton, dan beliau dicambuk kurang lebih dari 30 cambukan. Lakin kana darban mubarrihan syadidan jiddan. Tapi cambukan yang beliau terima adalah cambukan yang sangat menyakitkan. Ya. Wa ughmi alaihi wa ghaba aqluhu miraran khilala darbi. Sehingga karena beliau dicambuk demikian banyak dan dicambuk dengan cambukan yang keras sampai beliau itu linglung. Ya. Dan sering pingsan gara-gara kena gebuki. Jadi dalam Islam fikih nyambuk wong itu kan nyambuknya tidak boleh lebih dari pundak. Tidak boleh algojo itu nyambuk ini. Kepak. Tidak boleh. Fikih Islam. Tidak boleh lebih dari pundak ini nyambuknya. Ah, ini. Kan tidak kuat ini. Ya, tidak kuat nyambuknya pastilah. Beda dengan wong. Kalau nyambuk, ini. Apalagi ini. Lebih kuat lagi itu. Ya, bentar lagi sama ini. Lalu ini nyambuk ya. Ini sudah nyambuk, ada keruan-keruan gayanya. Cambukannya besar untuk nyambuk unta. Digunakan untuk nyambuk Imam Ahmad, wajar pingsan. Selama 28 bulan nerima model itu. Sampai linglung. Ya, enggak sadar sampai. Mungkin ya karena kurang dehidrasi di penjara, kena gebuki, disiksa. Ya. Wa ja'ala kullaman sa'a fi amrihi fi hillin illa ahlal bid'ah. Kemudian tatkala beliau sudah keluar dari penjara, ya, beliau dibebaskan di masa pemerintahan berikutnya, ya, beliau memaafkan semua orang-orang yang menyakiti beliau. Bayangkan itu. Ya, kita disakiti wong 5 menit deh. Kita ingat seumur hidup. Seumur hidup kita ingat. Ini tak kira-kira ngomong depan wong model main ini. Sakitnya nanti aku seumur hidup ku ingat. Bukan cuma diingat seumur hidup, didoakan dengan doa yang jelek. Ya. Kalau ada bisa kita doa ke ya Allah, oh ya kalau mulut dia ya Allah. Pedes nian kalau ngomong. Ya, kita doa ke kalau bisa doa aja itu kita doa ke. Ya, saking gitu demikian kondisi kita. Sehingga hati kita kotor. Hati kita banyak tarian-tarian seperti dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di awal-awal. Tarian-tarian hati kita dari sisi syirikan, dari sisi dendam, sehingga fokus kita kepada Allah Subhanahu wa taala makin berkurang, makin nipis, makin nipis, makin nipis. Ya. Kecuali ahlul bid'ah dihukum tetap. Ya, dan Imam Ahmad ini sudah ya? Udah kita lanjut. Ya, nanti kita lanjut lagi insyaallah pada Isya. Ya, sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله
Lurus merapatkan saf. الله أكبر. الشيطان الرجيم همزه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
صراط الذين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الرحمن. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Unsu Billah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Nasir At-Tayyar hafizahullahu taala. Tadi kita menyampaikan tentang sifat pemaaf dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memaafkan seseorang secara lahir dan batin. Secara zahir beliau menampilkan perbuatan bahwasanya beliau memaafkan dengan lisan. Ya, kalian kumaafkan, kalian bebas. Secara zahir seperti itu. Secara batin Nabi SAW juga tidak mempermasalahkan lagi. Namun apakah salah seandainya seseorang dulu bersahabat misalnya, ya, kemudian salah seorang dari sahabatnya ini menzolimi dia, memfitnah dia dari belakang, menggibai dari belakang, menikam dari belakang lah. Sampai akhirnya misalnya si A dan si B. Sampai akhirnya si A ini merasa kecewa tatkala mengetahui sahabatnya ini mencelakakan dia, memberikan mudarat yang besar kepada dia dan keluarganya. Kemudian B minta maaf. Dimaafkanlah oleh si A dengan pemaafan zahir dan batin. Ya, lisan dimaafkan, tapi kemudian si A tidak mau lagi bersahabat dengan si B. Kata si B, kita kalau bisa balik cek dulu lagi sahabatan-sahabatan. Ya, kemudian si A tidak bisa. Apakah si A ini dikatakan dia belum memaafkan seseorang tersebut dengan pemaafan yang tulus, pemaafan yang murni, pemaafan secara batin? Tidak bisa juga seperti itu, ya. Dan ini terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tatkala Nabi SAW, yaitu Wahsy yang membunuh Hamzah, itu masuk Islam. Ya. Yang membunuh Hamzah, beliau masuk Islam. Wahsy menceritakan, fa kharajtu ma'ahum hatta qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku keluar menemui bersama orang-orang Mekah tatkala itu, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ani, tatkala beliau melihatku, qala anta Wahsy. Engkau Wahsy. Kata Nabi, "Na'am." Qala anta qatalta Hamzah. Kau yang membunuh Hamzah. Qultu qad kana minal amri ma balagaka. Bagus jawabnya Wahsy itu. Ya, beritanya seperti apa yang sampai kepada Anda. Tidak dijawab, iya. Oh, tidak dijawabnya seperti itu loh Wahsy. Tadi ditanya anta Wahsy, na'am jawab. Iya. Engkau membunuh Hamzah? Ya, sampailah kabar, demikianlah kabar yang sampai kepada Anda. Ya, begitulah cerita yang sampai kepada Anda. Jawab seperti itu. Fahal tastati'u an taghiba wajhaka anni. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bisa enggak engkau tidak menampilkan wajahmu di hadapanku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bisa aku jangan terjenguk kamu. Artinya ada sisi-sisi manusianya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tidak memaafkan Wahsy. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau lihat Wahsy ingat pamannya Hamzah. Yang jadi masalah ini. Ya. Ingat pamannya Hamzah. Dan Hamzah itu selain paman beliau juga saudara sepersusuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama disusui Thuwaibah. Ya, Hamzah itu. Terlebih tatkala Hamzah meninggal, tidak ada yang sedih. Jadi Nabi pulang dari perang Uhud, lihat sahabat ada yang kehilangan anaknya. Tidak nangis dia. Sahabiat. Kehilangan saudaranya, tidak nangis. Kehilangan suaminya, nangis. Tahu-tahu suami nangis. Baru Nabi ngomong, suami itu memiliki kedudukan di hati seorang istri. Ada yang nangis ini, nangis ini. Nabi mengatakan, tidak ada yang nangisi Hamzah. Ya, tidak ada yang nangisi paman aku. Tidak ada yang besar di atas kematian dia. Makin sedih Nabi. Mana meninggal dalam kondisi mutilasi. Ya. Berat meninggalnya Hamzah. Sehingga tatkala ketemu Wahsy, Nabi SAW mengatakan, "Fahal tastati'u an taghiba wajhaka anni?" Mampu tak?
Kalau bisa tidak menampakkan wajahmu di hadapanku. Jadi kalau kau nak sholat, jangan milih belakang aku ibaratnya. Ngojok sano misalnya. Apa di sana di mana pokoknya. Ya. Itu manusiawi. Artinya tatkala seseorang bersahabat, dia nuntut, kau kata kau sudah maaf ke aku. Kalau bisa kita balik cak dulu sahabatan. Mungkin tidak mampu untuk seperti dulu. Walaupun dia memaafkan, dan itu sisi-sisi manusiawi. Demikian juga Umar bin Khattab. Tatkala ada Abu Maryam Al-Hanafi. Al-Hanafi ini bukan dia mazhab Hanafi, karena Abu Maryam Al-Hanafi ini adalah yang membunuh saudaranya Umar, Zaid Al-Khattab. Ya, Zaid Al-Khattab itu gugur di perang Yamamah dengan orang-orang murtad membela Musailimah Al-Kadzab. Dan Musailimah Al-Kadzab itu dari Bani Hanifah, kabilah besar di Arab. Sehingga Abu Maryam Al-Hanafi. Kata Umar bin Khattab, engkau yang bunuh ini. Ya, engkau yang bunuh saudaraku Zaid. Bagus jawabannya. Ini. Kata Abu Maryam ini, Allah memuliakan dia melalui tanganku. Syahid dia. Dan kemudian Allah selamatkan aku sehingga dia tidak membunuh aku, kemudian masuk Islam aku. Sehingga Umar senang dengan jawaban ini. Kemudian tatkala ini sering dekat Umar jadi. Umar ngomong akhirnya, bisa tidak kau tidak nampak gerai kau di aku? Sama seperti ucapan Rasulullah SAW. Cuma Abu Maryam ini mengatakan, apakah hal tersebut memberikan mudarat padaku? Ya, gara-gara ucapan tersebut, apakah nanti ada sisi mudarat secara agama, mudarat secara keadilan, aku tidak adil? Tidak ada, kata Umar. Apa kata Abu Maryam? Ya sudah kalau situ. Aku tidak butuh juga dengan kau. Ya, aku tidak masalah. Kau tidak senang nyinggung aku tidak butuh juga dengan kau. Kalau cak itu. Ya, nah itu kadang-kadang ada sisi manusiawi seperti itu. Kemudian tadi tentang Nabi Yusuf, bahwasanya Nabi Yusuf itu diangkat menjadi pejabat di Mesir. Dan kita ketahui Mesir tatkala itu adalah negeri musyrik. Dan Nabi Yusuf bekerja di sana, dan ini menunjukkan bolehnya bekerja di bawah kekuasaan orang-orang musyrik selama bisa berperan menebarkan kebaikan sesuai peranan masing-masing. Ya, baik misalnya perusahaan, atasan kita ini pemiliknya adalah orang non-muslim, atasannya orang non-muslim. Tapi antum kerja di situ tidak mempengaruhi agama antum masih bisa sholat, masih bisa ini, bahkan sempat dakwahi orang, boleh-boleh saja. Kemudian tadi Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau maafkan orang-orang yang menyiksa beliau kecuali ahlul bid'ah. Mungkin Al-Gojonya kan bukan ahlul bid'ah. Yang nyambut Imam Ahmad. Itu bukan ahlul bid'ah. Cuman orang-orang yang mempengaruhi penguasa tatkala itu adalah ahlul bid'ah. Ya. Saya lupa siapa namanya. Abdullah siapa? Yang menyebarkan fikir Mu'tazilah tatkala itu. Dan meninggal orang itu tatkala Imam Ahmad masih dalam penjara. Orang itu meninggal yang menyebarkan pemikiran Mu'tazilah tersebut. Tatkala dia meninggal, Imam Ahmad sujud syukur. Artinya boleh tatkala ada tokoh kesesatan, kemudian dia meninggal, kita sujud syukur. Nah, kira-kira siapa lah nak kita target? Sujud syukur ini. Wajala kullaman sa'a fi amrihi fi hillin illa ahlal bid'ah. Wa kana yatlu fi dzalika qaulahu ta'ala. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbu ay yaghfirallahu lakum. Ya, memaafkanlah kalian, ya'fu itu memaafkan secara batin, yasfahu itu memaafkan secara zahir. Ala tuhibbu ay yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian suka kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untuk kalian gara-gara kalian memaafkan orang lain. Ini adalah ayat ini ditujukan kepada awalnya Abu Bakar radhiyallahu an, tatkala ada orang yang ditanggung oleh Abu Bakar, kalau Mistah bin Utsatsah atau Mistah. Itu ikut memfitnah Aisyah radhiyallahu anha
zina, ikut nyebarkan berita Aisyah zina. Padahal Mistah ini hidupnya, kebutuhan hidupnya ditanggung oleh Abu Bakar. Dibiayai Abu Bakar hidupnya. Terus. Saat Aisyah dituduh oleh orang-orang munafik zina, dia bukan bela Aisyah atau minimal diam. Atau minimal dia diam, tidak ngambil sikap. Malah justru ikut nyebarkan berita itu. Kata Abu Bakar setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala yang membela kehormatan Aisyah, kalau cak itu aku tidak bakal lagi menanggung hidup dia. Berejolah dewek mulai hari ini hidup. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu wal yasfahu. Ya, memaafkan dan memaafkanlah kalian. Tidakkah kalian suka kalau kalian maafkan orang lain, Allah juga mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Kata Abu Bakar, bala ya Rabb. Ya. Kemudian dinafkahi lagi oleh Abu Bakar. Wa yaqulu madza yanfa'uka ayyu'adzaba. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, apa manfaat yang kau peroleh? Ayyu'adzaba akhukal muslimu bisababika. Saudaramu sama-sama seorang muslim diazab gara-gara dia zolim padamu. Terkait permasalahan yang berkaitan denganmu. Ya apa keuntungannya? Wong diazab. Apa keuntungannya? Kata Imam Ahmad. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka balasannya di sisi Allah. Ya, fa ajruhu 'ala Allah, balasannya di sisi Allah. Ini menunjukkan pahala yang besar. Karena kaidah mengatakan ibhamul ajr dalalatun 'ala 'idhamil jaza. Tatkala Allah Subhanahu wa taala itu memubhamkan, mengkaburkan bentuk balasan, itu menunjukkan bahwa pahalanya besar. Ya. Itu menunjukkan seperti itu. Sama seperti seseorang tatkala dia menyebut sesuatu, kaget kalau berhasil hadiahnya 1 juta. Nah, itu sudah tahu 1 juta. Tapi kalau ada seorang yang kaya raya, orang yang dermawan, dia mengatakan siapa yang berhasil, kami siapkan hadiah istimewa. Oh, itu kan orang mikir, wah, sak pahalanya nih. Demikian juga tatkala ada orang preman, ya. Kemudian dia mengancam kita dengan satu ancaman, tunggu kowe. Nah, itu kan bentuk ancamannya dimubaham ke. Dia cuma ngomong tunggu kowe. Itu rasa takut kita besar dibanding dia ngomong, aku cegat balik ini. Nah, tahu kita bakal kena cegat. Tapi tatkala dia ngomong tunggu kowe, itu lebih takut ini. Ayo, apa dia ini bakal kejadian? Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tatkala memubahamkan. Balasan itu dikaburkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, yang Maha Dermawan. Itu menunjukkan besarnya pahala. Artinya perbuatan maaf besar sekali pahalanya. Wa yunada yaumal qiyamah liyakum man ajruhu 'ala Allah. Dan pada hari kiamat nanti akan dipanggil orang-orang yang seperti ini. Berdirilah orang-orang yang mendapatkan pahala tanggungan dari Allah tadi. Fala yaqumu illa man afa. Dan tidak ada yang berdiri kecuali orang yang pada saat di dunia amalannya memaafkan. Besar berarti. Pahala memaafkan itu. Dan memaafkan itu terlihat memang kita tidak berdaya, lemah, posisi di bawah. Terlihat seperti itu zahirnya. Sehingga orang tak galak maaf. Pengennya orang bales. Supaya dia tahu kalau aku juga bisa. Supaya dia ngerti kalau aku juga sabuk hitam. Kan itu. Orang itu pengennya seperti itu. Kalau dia memaafkan, itu kan terlihat tidak berdaya. Tidak punya kekuatan. Dalam posisi lemah. Tapi justru kata Allah Subhanahu wa taala dari penampakan perbuatan yang zahirnya terlihat lemah dan tidak berdaya ini, justru dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala orang itu jadi punya wibawa, punya haibah, punya kehormatan. Kalau orang lihat malah segen. Yang awalnya dilihat oleh orang lain perbuatan maaf itu
Itu justru terlihat lemah. Tapi kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazidullahu al-'abda bil afwi illa al-izza. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan sifat pemaaf pada seseorang kecuali Allah tambah wibawa untuk dia. Yang terlihat lemah tadi, tidak mampu, tapi orang malah ketemu dia segan. Orang malah ketemu dia hormat. Orang malah ketemu dia respect. Itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan tampilan wibawa seperti itu, dan di akhirat pahala yang besar, liyakum man ajruhu 'ala Allah. Berdirilah orang-orang yang dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berdiri kecuali orang yang memaafkan. Wa fi kulli yaumin jaddada afwaka. Jaddid afwaka. Oleh karena itu setiap hari ya, perbaikilah maafmu terhadap setiap muslim yang menzolimimu dan mengambil hartamu. Ini berat ya. Jangan antum kira anak sudah ini juga. Ini sama-sama kita sedang berproses ini. Yang membicara di sini, yang mendengarkan, sama-sama sedang berproses. Dan bisa jadi antum lebih jauh prosesnya lebih baik. Ya, dalam hal memaafkan, dalam hal akhlak-akhlak seperti ini bisa jadi. Ya. Dan kita sama-sama minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sifat pemaaf. Kita maafkan orang yang ngambil harta, kata penulis di sini, kita maafkan orang yang gibai kita. Au ahadan min ahlika wa auladika, ya, kita maafkan istri-istri kita, suami kita, anggota keluarga kita, anak-anak kita. Wa asyadun nasi 'alaika adhiyatan huwa awwalu man yambaghi an tabda'a bitahlilihi wal istighfari lahu. Orang yang semakin keras merugikanmu, ya, alaika udhiyatan, itu adalah orang yang paling berhak, orang yang seharusnya paling utama untuk engkau mintakan ampun dan maafkan. Berat ini. Ya. Dan minta kepada Allah supaya dia mendapatkan hidayah agar Allah Subhanahu wa taala tidak mengazabnya. Walimadza yushghilul mu'min nafsahu? Kenapa seorang mukmin merasa perlu untuk menyibukkan dirinya dengan mencela, dendam, membalas, mengadu, ya. Kemudian dia menoleh kepada perkara-perkara ini, padahal perkara seperti ini menimbulkan mudarat yang besar, mudarat yang banyak untuk dirinya. Di antaranya adalah annahu yushghilu qalbahu. Dia perbuatan dendam, tidak memaafkan ini menyibukkan hatinya, pikirannya, ya. Kemudian memudaratkannya, memicu emosi untuknya, dan seorang yang berakal tidak akan melakukan hal yang demikian. Kemudian yang kedua, annahu mashghulun fid dunya bi zar'il hasanat. Seseorang itu hendaknya sibuk tatkala di dunia dengan menanam kebaikan-kebaikan sehingga dia bisa dia panen nanti tatkala di hari kiamat. Apabila seseorang sibuk dengan segala sesuatu yang malah itu menyedikitkan proses amal solehnya, tanaman amal solehnya, atau justru malah merusaknya, wal mu'min, seorang mukmin itu tidak punya waktu untuk permasalahan-permasalahan rendahan seperti ini. Ya. Bahkan kesibukannya adalah berlomba-lomba untuk kehidupan akhirat. Ya. Nah, ini berat memang. Sifat memaafkan ini adalah sifat yang berat. Dan demikian mungkin untuk malam hari ini apa yang bisa kita kaji, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita di 1 sampai 10 awal Zulhijjah ini. Dan jangan lupa ya, banyak-banyak takbiran. Kita ingatkan juga anak-anak kita, sambil kita ajak ke masjid kita ajak takbiran. Di rumah kita ajak takbiran, naik kendaraan kita ajak takbiran. Karena takbir itu ada dua, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir yang mutlak adalah takbir di tanggal 1 sampai tanggal 10. Kapan be? Kemudian takbir yang muqayyad itu tanggal 10 sampai dan hari-hari tasyrik setelah sholat. Ya, setelah sholat itu ada takbir muqayyad. Itu yang terikat waktu.
Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sepertinya ada yang ingin sampaikan, silakan. Ya, jika kita sudah memaafkan karena ada saudara yang menyakiti, kemudian kita tidak mampu lagi dekat dan menjaga jarak, tidak seperti dulu, bagaimana? Ya, itu termasuk memaafkan sudah, insya Allah. Hanya ada sisi-sisi manusiawi, ya. Sisi-sisi manusiawi mungkin tidak nyaman lagi, ya, sulit untuk membangun hubungan kembali. Karena sudah rusak hubungan ini, jadi sulit kalau untuk bangun lagi dari awal. Karena sudah punya pengalaman kecewa. Ya, tapi kita memaafkan dengan tulus. Yang jelas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahannya yang telah menyakiti kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengazabnya gara-gara kesalahan tersebut. Itu sudah bentuk pemaafan yang tulus. Tapi ada sisi-sisi manusiawi tetap. Ya, seseorang sulit membangun hubungan kembali. Kecuali mungkin saudara iparnya terus sampai melakukan kebaikan berulang-ulang sehingga orang tadi luluh hatinya. Ya. Kadang-kadang seperti itu kondisinya. Kalau orang sudah sakit, ya, perlu dia ditreatment dengan banyak kebaikan. Seperti kita sudah merusak hubungan dengan teman kita, dengan keluarga kita. Ya, caranya adalah kita tunjukkan kita benar-benar menyesali perbuatan tersebut dengan cara banyak berbuat baik. Ya, kita beri hadiah, kita kasih makan, ya, bawa ini, bawa itu, lewat rumahnya kita tunjuk lagi, anak-anaknya kita jajani, kalau ada oleh-oleh jangan lupa bawa untuk anak-anaknya. Insya Allah jadi baik lagi hubungan. Ya, tapi kalau seseorang dia istilahnya cuman maaf istilahnya. Ya mungkin sebagian orang berat, ya, sisi manusiawi. Ya. Udah, inilah. Ya, Pak. Iya, semua puasa pokoknya. Puasa Senin Kemis, puasa Daud di hari itu, puasa misalnya setiap hari di situ. Tapi yang paling ditekankan tanggal puasa 9. Karena Nabi SAW mengatakan, Shaumu Arafah ahtasibu 'ala Allah yukaffiru dzunub sanatallati qablahu wa sanatallati ba'dahu. Ya. Puasa Arafah, Nabi SAW itu menghapuskan dosa setahun belakang dan setahun ke depan. Itu yang ditekankan oleh Nabi SAW. Adapun puasa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, itu ada keutamaan khusus. Tidak ada keutamaan khusus. Yang ada keutamaan khusus tanggal 9-nya. Tadi keutamaan khususnya. Nah, kalau tanggal 1 itu keutamaannya umum. Pokoknya dia puasa amal soleh di awal bulan Zulhijjah. Itu saja. Baik itu puasa Senin Kemis, puasa Daud, atau puasa misalnya setiap hari dari 1 sampai 8. Ya, itu dapat keutamaan yang umum tadi. Dah, cukup. Nanti lagi tanya ini. Kurban, kata aman kalau ya? Sudah. Ya sudah, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang telah kita kerjakan di hari-hari awal di bulan Zulhijjah ini dan memberi kita taufik agar kita memaksimalkan di hari-hari yang tersisa. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.